Oke, kita mulai ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Kifa halukum jami'an? Gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, ini suara saya terdengar nggak ya? Takutnya nggak terdengar ini. Dengaran suara saya jelas? Hmm, suara saya terdengar? Oh, nggak ada yang jawab ini. Alhamdulillah. Kedengaran ya? Oke. Sini saya ingin share dulu kitabnya. Share sound. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Menyebutkan cita-cita dalam bahasa Arab. Kemarin kita sudah membahas tentang cara menanyakan nama, ya masmuk, ya kemudian menanyakan kabar, kif haluk, ya menanyakan hobi, ya ma hiwayatuk, ya apa hobinya, ya kita sudah pelajari kemarin. Sekarang kita akan pelajari cita-cita. Cita-cita apa bahasa Arabnya cita-cita? Ada yang tahu? Cita-cita. Ya, nahu ya. Bentar, sebentar. Saya nahu sorof. Bentar. Hmm. Berapa ya? Dua.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kita mulai lagi ya teman-teman. Ini kitabnya dari Ustadz Khairul Anas. Di sini kita akan belajar nahu. Ya, belajar nahu. Sebelumnya apa sih itu nahu? Teman-teman ada yang tahu apa itu nahu? Ada yang sudah pernah belajar nahu itu apa? Yang menjelaskan kaidah tentang akhir kalimat. Ya, ini kita jadi nahu. Ya, ada yang tahu nahu artinya apa? Kenapa ada nahu? Tidak ada? Oke. Ayo mungkin satu orang dari 30 orang ini tidak ada yang tahu apa itu nahu. Ya, nahu itu Yang menjelaskan ya kalau ilmu di yang bahasa Indonesia mempelajari namanya tentang sintaksis. perubahan. Ya, kita belajar grammar ya, belajar grammar. Ya. Nahu itu Ya, menentukan harokat di akhir kata ya, baik secara harokat ataupun huruf itu namanya nahu. Ya, menentukan akhir kata ya, apakah dia dibuang ke hurufnya atau diganti ke harokatnya itu namanya nahu. Ya, kenapa ada ilmu nahu ini ya untuk bisa kita tentukan cara bacanya, kemudian kita menentukan konteksnya. Ya, kalau dia fa'il, subjek dia maka harus rofa, didomahkan misalkannya secara kalau mufrad ya. Taib. Terus kapan difatahkan ya ketika dia jadi mansub atau ketika jadi objek maf'ul bihi ya. Tapi orang Arab dulu teman-teman mereka tidak pakai harokat ya, tidak pakai harokat bahkan tidak pakai titik juga. Jadi huruf jim, huruf kho, sama huruf h ya sama kayak huruf h gak ada titiknya. Jadi mereka baca baca teks Arab tuh gak ada titiknya, huruf batasa juga gak ada titiknya. Mereka gimana bacanya? Ya mereka baca eh, sesuai konteks yang ada ya karena mereka naluri dan apa namanya tabiat bahasa Arab mereka masih asli jadi mereka bisa baca ya menyesuaikan konteksnya seperti itu. Kemudian asal usul ilmu nahu ya kenapa ada ilmu nahu ya pada saat itu ya orang Arab eh, ya adanya ilmu nahu ini setelah adanya Al-Quran teman-teman. Jadi Al-Quran ini merupakan sumber cabang ilmu bahasa Arab ya. Kalau gak ada Al-Quran mungkin gak ada ilmu nahu ini, gak ada ilmu-ilmu balagoh itu. Jadi ilmu balagoh, ilmu nahu itu muncul setelah adanya Al-Quran. Jadi Al-Quran ini sumber ya, berbagai macam bidang keilmuan ya, baik itu ilmu gramatikal Arab, baik itu ilmu-ilmu lain seperti fisika juga masuk di sana. Ilmu pengetahuan alam juga ada di sana. Eh, jadi pada awalnya ya Islam mulai menyebar ya di Jazirah Arabia, kemudian menyebar lagi ke negara-negara yang mana mayoritasnya bukan orang Arab ya, jadi orang Ajam ya, mereka tidak menggunakan bahasa Arab sehari-hari dan mereka menghafalkan Al-Quran juga ya. Mereka menghafalkan Quran ya, kemudian ada suatu hari Abu Asad Ad-Duali melewati seorang yang baca Quran tapi
bacaannya salah, ya, bacaannya salah, harokatnya salah. Kemudian Abu Aswad Ad-Duali ini ingin mengadukan perihal tersebut kepada khalifah, ya, yaitu sahabat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu atau karramallahu wajhah, ya, beliau julukannya karramallahu wajhah. Kemudian Sayyidina Ali pun menulis mendiktekan Abu Aswad Ad-Duali, ya. Jadi beliau tulis apa? Al-kalam ismun wa fi'lun wa harfun wa ala hadza fanhu. Jadi suatu kalam itu terdiri dari isim, fiil, huruf, ya, dan atas dasar itulah maka buatlah. Unhu itu jadi diambil nahu itu dari kata unhu, perkataan Sayyidina Ali, fanhu wa ala zalika fanhu. Ya, naha yanhu, ya, itu artinya, ya, arti asalnya itu menuju, ya. Jadi ala hadza fanhu, buatlah contoh. Jadi kita kalau belajar nahu kadang, ya, setelah penjelasan mau kasih contoh nahu wa nahwi zalika, ya, itu artinya contoh, ya, buatlah contoh. Nah, maka asal usul ilmu nahwu dari situ, ya. Ada yang mengatakan juga bahwa pada suatu malam, ya, Abu Asy'ad Ad-Du'ali itu lagi sama anak perempuannya, lagi memandangi langit, ya, lagi memandang langit, lihat-lihat langit, ada bintang yang indah, teman-teman, di langit itu, ya, yang menghiasi langit itu bintang-bintang. Kemudian si putrinya ini bilang, dia bilang apa? Ma ajmalus sama, ma ajmalus sama. Ya, kemudian Abu Aswad Ad-Du'ali respon langsung pernyataan anaknya, bilang apa? Nujumuha, ya, nujumuha. Si anak pakai ma ajmalu. Ajmalu itu kalau dibaca doma, ya, itu berarti maknya ma istifham, bentuk pertanyaan. Apa yang indah di langit? Nah, ya udah dia jawab sama bapaknya Abu Aswad Duali, ya, bintangnya, bintangnya yang indah di langit itu. Kemudian si anak ini tetap ngotot bilang ma ajmalus sama, sama Abu Aswad Duali dijawab lagi nujumuha. Kemudian si anak itu berkata, ya abi, ma aratu an aqula anil istifham wa innama urid an u'abbir an madza an at-ta'ajjub. Jadi si anak bilang, wahai ayahku, aku tidak ingin bertanya sebenarnya, tapi aku ingin mengungkapkan akan ketakjubanku akan indahnya langit ini. Kata Abu Asad Bali, ya udah, ya, apa namanya, fansib, fansib ala zalik, ya. Jadi Oke, Pak nasobin Ustadz. kalau pengen ta'ajub, ya, itu nasobkan aja. Jadinya ma ajmalas sama, ma ajmalas sama, ya, alangkah indahnya langit. Jadi bedanya harokat di situ, teman-teman bisa mengubah arti. Kalau ma ajmalu berarti artinya apa yang indah di langit, tapi kalau ma ajmalas sama itu artinya alangkah indahnya langit. Nah, beda harokat saja sudah bisa mengubah arti. Nah, ini juga orang Arab, padahal, ya, orang Arab mereka masih, ya, kalau salah harokat, ya, mereka juga kalau yang nggak belajar nahu nggak tahu, teman-teman. Jadi insya Allah belajar nahu jadi tahu nih, teman-teman, ya. Taib itu jadi asal mula adanya atau munculnya ilmu nahu itu, teman-teman, dari dua kisah di atas, ya. Taib, kita akan mulai pelajaran malam hari ini. PDF baru datang. Min tabs nahu, ya. Cara mudah memahami nahu sorof dengan otak kanan. Nah, otak kanan. Bonus video penjelasan min mapping nahu. Oke, di sini ada daftar isi. Teman-teman bisa lihat daftar isinya, ada banyak di sini macam kalimah dan ciri-cirinya, pembagian kalam huruf, fi'il madi mudhari amr, sampai berapa banyak, ya, 28 halaman. Baik, di sini kita akan mulai dengan pembicaraan tentang kalimah dan ciri-cirinya. Ya, kalimah dalam bahasa Arab tuh kalimah nyebutnya, tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya kata, ya, kata. Kalau kalimat di bahasa Indonesia itu di bahasa Arabnya jumlah. Nah, jumlah itu kalimat, kalau kalimat itu kata. Nah, kalau kata ini, ya, kata ini terdiri dari apa? Isim, fiil, huruf. Ya, isim itu kata benda, fiil itu kata kerja, huruf itu ya huruf. Nah,
Nah, isim di sini ada beberapa ini ya, ada dua cabang di sini, ada arti dan ciri. Ya, kita bisa lihat artinya di sini ada nama. Yang pertama, yang nama itu nama orang, ya isim kata benda, ya, nama orang, benda, hewan, tumbuhan, tempatnya itu isim dia. Meja, Ali, ya, Ali nama orang, kucing, ya, apa aja hewan, nama tumbuhan, kemudian tempat juga itu jatuh di nomor satu namanya isim. Kemudian bisa juga dia kata ganti. Wahumahum yahumahuna sampai akhir ya kata ganti. Kemudian kata tunjuk ya ini itu hazahi zalika. Kemudian ada angka semuanya satu sampai gak ada habisnya 1000, 1 juta, 1 miliar. Tanwin, nah itu cirinya, nah itu tadi artinya ya macam-macamnya. Kemudian di sini cirinya apa aja? Ada cirinya itu bertanwin. Ya, jadi kalau kata benda, isim itu kalau ciri-cirinya adalah tanwin pertama, kemudian yang kedua ada alif lam, ya, seperti asyajarah, ya. Kemudian yang ketiga bismillah, jar, ada huruf jar. Nanti kita bakal kenalan sama huruf jar. Kemudian ada ya dimasuki huruf jar sama ya. Al-baiti itu kemasukan huruf jar. Baik, di sini ada pertanyaan. 44 orang. Baik. Ana Ustadz, Ada yang ingin bertanya teman-teman? Ana Ustadz, Belum ada ya yang apakah bertanya ada? ya? Baik. Jadi paham semua insya Allah ya. Atau dari awal kita mulai, belum ada yang tanya ya. Itu isim, itu yang kata benda ya. Jadi kata benda itu tadi ada berapa macam? Ada 4 macam tadi ya. Ada nama, kata ganti, kata tunjuk sama angka. Kemudian cirinya atau tandanya itu apa aja? Ya bisa tanwin, bisa berawalan alif lam, bisa jar sama dimasukin huruf jar. Ya jar itu huruf ba, ya huruf ila seperti itu. Kemudian dimasukin huruf jar al bait apa aja sih? Nggak cuma rumah aja, bisa ilal madrasati apa aja yang penting kemasukan huruf jar ini ila dia itu termasuk isim. Nggak mungkin dia fiil. Nanti kita kenal nama fiil. Baik, belum ada pertanyaan sampai sini. Ada tadi yang depan sih. Langsung aja kita beralih ke fiil ya. Fiil itu kata kerja. Ya, fiil itu kata kerja atau kita kenal dengan apa namanya? Predikat. Ya, predikat. Kalau isim itu kita kenal namanya nomina. Ya, nomina. Kalau fiil predikat ya di sini fiil ya namanya predikat kita tahu ya teman-teman kata kerja tidur, makan, nyuci, jalan, lari ya itu kata kerja semua aktivitas ya bentuknya. Nah, di sini arti ya, ada kata kerja, ada aktivitas ya. Kata kerja darosa, ya, faala, doroba. Kalau aktivitas ya, ya nam, tidur, tidur aktivitas teman-teman ya. Bekerja aktivitas. Kemudian cirinya apa aja bisa kemasukan huruf qad ya. Kalau udah kemasukan huruf qad, pasti itu dipastikan fiil. Qad tabayyana, qad daraba, qad yadribu. Nah, itu pasti ada qad itu fiil ya. Kemudian bisa masukkan si nama saufa ya. Saya kulu atau saufa ta'lam itu artinya akan ya akan dia katakan ya. Bedanya apa sih nama saufa? Kalau sin itu ada yang mengatakan jaraknya itu lebih dekat ya. Jadi sesuatu yang akan dilakukan itu akan dilakukan dalam jangka waktu yang dekat. Misalkan ana sa'adhhab ilal masjid ba'da 5 daqaiq. Saya akan pergi ke masjid 5 menit lagi. Oh, 5 menit lagi berarti dekat ya. Jadi itu sin. Genç labaoda. Abi seni bekleyene namazda. Geliyorum abi. Tamam bekliyorum. Sen kıldın mı yatsıyı? Kaldım. Maşallah ya. Eyvallah. Nasıl bir ustatsın ya. Hmm. Ya, bedanya saufa itu jarak jauh dia. Jarak jauh, jadi seperti kita kasih contoh, saufa usafir ilal Yaman lidrasah ba'da sana.
saya akan melanjutkan studi saya di Yaman setahun lagi. Ulama pakai saufa, ya. Itu ada yang berpendapat seperti itu dan memang yang kita pelajari seperti itu. Ada juga pendapat lain yang bilang ya sin saufa, justru malah kebalikannya. Jadi sin itu buat jarak jauh, ada saufa. Jadi ada yang mengatakan juga gak ada bedanya, sama aja dari segi jaraknya. Baik. Kemudian itu ciri fi'il, ya, ada bertemu tak ta'nis sakinah, raja'at. Raja'at, ya ada tak di situ, ya. Tak sakinah itu sakin yang sukun, ya. Kemudian bertemu nun jamak niswah, seperti contoh iyak tu benak. Nah, ini untuk perempuan, teman-teman. Perempuannya, mereka perempuan yak tu benak, domir hunna. Kemudian yaitu fiil. Ya, fiil itu kata kerja. Tadi kita sudah pelajari artinya seperti apa, kemudian ciri-cirinya apa aja. Ya, dari sini ada pertanyaan sampai 40 Ustaz, orang ini, 44 orang ini belum ada pertanyaan dari awal isim fiil. Ustadz, artinya kod apa? Enggak Artinya soal. kod. Artinya kod apa, Ustadz? Artinya kode. Afan, Ustadz, Haya artinya kode. is'alu ya ikhwa, illam tas'alu yani lan ta'rifu ayy syai'. Lam ta'rifu ayy Artinya syai'. kod apa ya, Tanya. Ustadz? Kalau nggak tanya nanti nggak tahu. Artinya kode. Artinya kod apa ya, Baik, Ustadz? Khansa, hal turidina an tas'ali? Artinya Atau di kode. kolom malu-malu lewat chat aja. Artinya kod dan Tadi penggunaannya ada itu yang mau bagaimana, nanya, Ustadz? siapa yang mau tanya? Apakah ada bentuk Artinya PDF-nya yang kod bisa dan jelaskan itu? penggunaannya itu bagaimana, Ustadz? Ustadz, Apakah ada bentuk PDF-nya? Ada, nanti kita kirim, ya. Ada pertanyaan kah? Atau saya belum, atau ada yang bertanya tadi saya nggak dengar atau gimana? Ustadz, Ya, artinya Ustaz, sepertinya kita tidak mendengar yang Sardi ditanyakan. Omar, ada soal. artinya kod dan Tadi kegunaannya ada bagaimana? Ustaz menanya Good. terkait kode. Kok Apa makna sepi? kode, Ustaz? Ya udah, kita lanjut ke huruf, ya. Huruf itu kata tugas atau kata bantu, ya, di sini. Afwan, Ustaz nggak dengar, Ya, ada nggak huruf dengar C, kalimahnya, ya. Ustaz. Huruf itu bukan dalam arti abjad, alif, bata, bukan. Tapi huruf itu ya bisa jadi dia konjungsi penghubung juga, seperti huruf atof, waw, ya, summa, itu di bahasa Arab namanya huruf. Baik, gak ada pertanyaan ini. Tentang kata itu terbagi atau terklasifikasi menjadi 3. Ada kata benda, kita sudah sebutkan tadi arti dan cirinya. Kemudian ada kata kerja, predikat, kita sudah kenalkan juga arti dan cirinya, dan huruf juga kita sudah jelaskannya. Oke, Apa kita makna bisa kode, lanjut Ustaz? kalau tidak ada pertanyaan ke pembagian kalimat huruf. Apa, Di sini Ustaz? huruf ada lumayan Apa makna pembagiannya. kode? Ustadz, Ini saya tidak tahu artinya apakah kita kod dan baca hari ini kegunaannya bagaimana ya? atau besok. Kita baca aja lah, ya. Siapa? Desi Makmur. Coba kalau ingin bertanya tanya. Oh, ini 13. Banyak sekali. Ustaz nggak bisa dengar. Siapa yang Ustaz, bertanya? banyak yang bertanya di Zoom. Suara Ustaz, saya Ustaz kedengaran nggak nggak? Tapi ya saya jelasin, takutnya panjang-panjang nggak kedengar. Antum Ustaz pada nggak diam semua nyerahin. jadinya. Sami sudah bertanya Ustaz, tapi Ustaz nggak dengar. Ustaz belum disetting kayaknya. Bentar, ya. Tapi suara saya kedengaran. Coba satu orang ngomong dong, ngomong. Siapa? Ustadz, Suprahman, Ustaz, coba udah ngomong. banyak yang ngomong, Ustaz. Halo, cek. Assalamualaikum. 2, 3 ada 2, 3, suara. tes. Kalau di saya gak ada suara. Bentar. Ustaz itu. Suara saya kedengaran, tapi suara teman-teman gak kedengaran di saya. Ntar coba saya keluar bentar, nanti saya masuk lagi. Nah, coba kalau sekarang suara saya masih, maksudnya suara teman-teman coba keluarin. Halo. Siapa yang? Assalamualaikum, Ustaz. Masih nggak kedengaran ya suaranya. Oke, saya keluar bentar dulu. Assalamualaikum ya Syekh. Syekh. Waalaikumsalam, Syekh.